Warahmatullahi wassalamuhu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ila yaumil qiyamah amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin a'udzu billahi minasyaitonir rajim walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ma'asyiral muslimin, para bapak jamaah kajian zuhur yang mudah-mudahan di kesempatan bulan penuh barokah ini, bulan yang penuh dengan juga maghfirah Allah, bulan yang hanya datang satu kali dalam setahun ini, kita senantiasa diberikan taufik wal hidayah, diberikan juga kesempatan dan juga semangat untuk menunaikan rangkaian amal saleh, sehingga kita keluar dari Ramadan ini menjadi sosok yang lebih meningkat lagi iman dan takwanya di hadapan Allah. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin jamaah rahimakumullah, di dalam Quran surat Al-Furqan Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kita tentang doa orang-orang yang beriman, khususnya doa untuk keluarga mereka. Allah sampaikan walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Dan orang-orang yang disebut orang-orang di sini siapa? Adalah ibadur rahman. Dalam ayat yang ke-63 Allah sebutkan tentang ibadur rahman, yaitu hamba-hamba Allah ar-Rahman, di mana ciri mereka itu senantiasa membaca doa. Dan salah satu doa yang Allah sebutkan dalam surat ini, dalam ayat ini adalah Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ini doa yang memang ditujukan khusus untuk keluarga. Doa di mana orang-orang yang beriman itu minta kepada Allah agar diberikan pasangan dan diberikan zuriyah, anak dan cucu keturunan yang mereka itu punya karakter, punya tabiat qurrata a'yun. Qurrata itu artinya sejuk dipandang. Sejuk dipandang bukan karena fisiknya, bukan karena penampilannya, bukan karena rupa atau aksesorisnya. Kalau itu gampang, ya. Perempuan sekarang, laki-laki sekarang mereka pandai memoles wajah, memoles tubuh. Anak-anak sekarang juga sudah pintar yang namanya memoles wajahnya, sudah kenal bedak, kenal skincare segala macam. Jadi yang dimaksud dalam ayat ini tentang qurrata a'yun itu bukan fisiknya, bukan aksesorisnya, tapi dipandang memberikan kemudian qurrata a'yun, sejuk di mata, karena mereka punya tabiat, punya karakter, punya sifat yang menumbuhkan rasa cinta dari orang tua ketika memandang zuriatnya, ketika suami memandang istrinya, istri memandang suaminya, mereka melihat pada pasangannya, pada anaknya itu ada sifat-sifat yang dipandang itu menyenangkan. Apa? Ketaatan pada Allah, ketakwaan pada Allah. Karena kita tahu sebagus apapun penampilan fisik manusia, tapi kalau kita sudah tahu keburukan sifatnya, dipandang gak lagi menyenangkan. Kalau kita tahu ada orang yang dipoles sedemikian rupa, mungkin cantik, ganteng, gagah, tapi kita tahu karakter busuknya itu gak lagi sejuk dipandang. Nah, sejuk itu qurrata itu lawan dari kata hurroh. Kalau hurroh itu artinya panas. Nah, kalau orang-orang nauzubillah zuriyah atau pasangan yang tabiatnya buruk itu, mereka dipandang itu bikin panas. Kita gak sudi memandangnya, gak enak memandangnya. Kayak kita kalau memandang orang yang kita tahu orang ini jahat, orang ini busuk, khianat itu, kita gak sudi memandang dia lama-lama. Tapi kalau memandang orang alim, memandang orang yang soleh, orang yang baik, suka berderma, sedekah, itu kita senang, kita sejuk melihat mereka. Ini doa yang juga harapan kita, bahwa keluarga kita, pasangan, anak-anak itu mereka menjadi manusia yang qurrata a'yun, yang sejuk dipandang. Dan di ujung ayat itu juga orang-orang beriman meminta kalau mereka menjadi imam, jadi pemimpin, itu pemimpin untuk orang-orang yang bertakwa. Waj'alna lil muttaqina imama. Kenapa kita minta supaya jadi pemimpin untuk orang-orang bertakwa? Karena kalau memimpin, mengatur orang bertakwa gampang, Pak. Mereka gak khianat, gak suka bohong,
nggak suka curang, diatur mau. Nah itu enak, mimpin orang-orang bertakwa. Tapi kalau memimpin orang-orang yang fasik, orang-orang yang jahat, orang-orang nifak, susah. Di depan mungkin bilang iya, di belakang beda lagi. Nah, tapi kita akan fokus pada doa yang di bagian awal tadi, bagaimana supaya bulan Ramadan ini yang disebut oleh ulama bukan cuma syahrul Quran, bukan cuma bulan Al-Quran karena turun Al-Quran, bukan cuma disebut syahrul maghfirah karena banyak ampunan, dan sepanjang malam Ramadan itu Allah berikan pembebasan neraka. Tapi kata ulama, Ramadan juga syahrul tarbiyah, bulan pendidikan, karena banyak elemen-elemen pendidikan di sana. Yang kalau kita hayati setiap kali masuk Ramadan, kita hayati setiap bagian-bagian dari amal yang Allah dan Nabi perintahkan, itu Masya Allah. Banyak kemudian pendidikan untuk kita pribadi, untuk kita sebagai suami, sebagai ayah, sebagai pasangan, dan juga untuk anak-anak. Itu Masya Allah, seandainya memang itu dihayati. Makanya betul Allah katakan tujuan Ramadan la'alakum tattaqun, supaya kalian itu mengalami upgrading, peningkatan level menjadi orang-orang yang bertakwa. Karena yang mukmin belum tentu muttaqin, tapi kalau muttaqin sudah pasti mukmin. Nah kita ingin naik pangkat, naik derajat, naik status, itu menjadi orang-orang yang bertakwa. Syaratnya apa? Jadikan Ramadan ini sebagai syahrul tarbiyah, bulan pendidikan untuk kita dan terutama untuk keluarga. Nah para hadirin jamaah, sayangnya ini realita keluarga hari ini banyak sekali, mudah-mudahan tapi kita nggak termasuk dalamnya. Banyak para bapak, para suami ini pulang kerja sudah capek. Rumah di Tangerang, rumah di Bekasi, kerja di Kuningan dan Sunan Said di Jakarta, rumah di Bogor, pokoknya dia lebih lihat di sana Pak. Saya pernah ketemu orang itu Pak, kerja di Jakarta, rumah di mana Pak? Jasinga Pak, lewat lagi itu. Tiap hari naik kereta itu, saya bilang subhanallah, Iron Man juga kalah, saya bilang luar biasa. Nah akibatnya apa? Pulang ke rumah sudah capek. Kalau sudah capek, energi sudah tersisa. Akhirnya komunikasi dengan pasangan, dengan anak menjadi kurang di sana itu. Padahal kita itu dalam kehidupan keluarga Pak, ini kata para pakar komunikasi, 70% hidup kita itu habis untuk komunikasi. 70% umur kita itu dipakai untuk komunikasi. Dan pendidikan itu adalah komunikasi. Nah kalau kemudian kita sebagai kepala rumah tangga, sebagai qawam dalam keluarga ini miskin komunikasi dengan pasangan, ya, pelit ngomong dengan pasangan, apalagi dengan anak-anak, maka apa jadinya ini? Yang namanya kemudian kehangatan tidak ada, anak kemudian gak lengket sama bapaknya, ya, karena hubungan dengan anak itu lengket, kalau kata psikolog namanya emotional bonding itu, kalau sering interaksi, kalau sering ngobrol. Ini celakanya karena sudah capek, energi sisa, di kantor juga banyak tuntutan target, banyak tuntutan segala macam, belum lagi naik kereta berdesak-desakan, gak kebagian duduk, udah duduk ada emak-emak, jadi beri lagi begitu kan, seperti itu. Nah, begitu sampai rumah, pengennya kan istirahat. Sementara anak ada tuntutan juga mereka untuk kerjakan PR segala macam, istri juga sama. Begitu ngomong komunikasi yang terjadi bukannya melekatkan, malah makin merenggangkan. Karena kita emosi pengennya. Kita pulang ke rumah sudah capek, pengennya rumah selesai, beres dan rapi. Tapi kita nggak tahu bahwa di rumah pun istri kita juga sama capeknya juga, sama juga ngurus anak. Di Amerika itu Pak, ada sebuah riset, kalau namanya housewife itu, ibu rumah tangga IRT itu, dihitung gajinya per hour, per jam dengan standar Amerika, maka gaji seorang housewife, istri itu, ibu rumah tangga itu sebulan gajinya setara CEO Pak. Bapak ngasih uang belanja berapa ke istri? Cukup Pak CEO, gitu kan? Maka jangan remehkan ini pekerjaan istri. Jangan dikira dia enak di rumah Pak, leyeh-leyeh, leha-leha, megang HP, nonton Netflix, nonton drama Cina, sambil nyangka suaminya CEO gitu. Padahal di rumah juga Masya Allah, istri kita ngurus anak, ngatur keuangan, otaknya muter itu untuk mengelola keuangan. Nanti mau lebaran mikirin mudik segala macam, belum nanti
tahun ajaran baru, keluar uang juga otaknya muter gitu kan. Sementara alhamdulillah suami tiap bulan transfer uang belanja 10 koma, tanggal 10 udah koma. Nah, akhirnya komunikasi ini sudah lama ini pulang ke rumah, mohon maaf, gadget pasti dipegang terus, kan begitu. Saya ingat betul bapak saya, bapak pasti juga PNS di Disub dan berhubungan. Itu kalau pulang ke rumah sudah aman, nggak ngapa-ngapain. Tapi kalau hari ini banyak bapak-bapak pulang ke rumah megang gadget masih buka kerjaan. Bos masih nge-WA, minta kirim laporan buat besok segala macam, malah ada meeting mendadak pakai Zoom jam 8 malam, masya Allah. Sampai di rumah pun ini mohon maaf kalau bahasa kasarnya ini mohon maaf masih jadi budak korporat ini. Sementara ada anak kita, ada istri kita yang mereka itu bukan cuma butuh transferan uang, Pak. Mereka juga butuh transfer kasih sayang, butuh transfer ilmu, transfer nilai kehidupan untuk mereka. Uang harus jelas ya. Para bapak jangan lupa kasih istri yang dia butuhkan. Bukan cuma buat beli minyak goreng minyak kita mah, ya. Bukan cuma beli beras, sampai ke skincare juga kita harus beliin buat dia. Karena itu sudah tanggung jawab kita. Kita sudah berani jagain dia bini kita, maka segala nafkah dia kita tanggung jawab. Jadi mohon maaf para bapak, jangan cuma beliin istri itu minyak goreng, dia butuh skincare. Kasih skincare yang paling mahal, biar glowing, kalau bisa glowing in the dark. Mati lampu nyala kulitnya. Nah, handphonenya begitu sampai ke rumah, gadget masih kita buka, masih kemudian kita lihat kerjaan, belum juga hiburan segala macam. Anak ini nanya, makanya ngobrol sama anak kemudian sambil megang gadget, ngobrol sama istri sambil megang gadget, masuk kamar naik keranjang masing-masing masih megang gadget. Suami megang gadget, istri megang gadget, padahal satu grup WA mereka itu. Tapi itu kelihatan, betul nggak Pak? Betul. Kita mau tidur yang terakhir dipegang bukan istri kita, gadget. Bangun tidur yang kita cek apa? Bukan istri kita, notifikasi. Di grup ada apa yang rame, gitu kan? Nah, jadi minim, udahlah pulang capek, komunikasi minim, masih juga teralihkan dengan gadget. Akhirnya orang tua sibuk, anak juga sibuk. Kalau anak sudah merasa mereka nggak dapat perhatian dari bapaknya, dialihkan ke yang lain. Apalagi anak juga dikasih HP, masya Allah Pak, komplit sudah itu. Rumah tangga menjadi keluarga yang miskin komunikasi. Bukan cuma fakir miskin harta, tapi yang sekarang kejadian banyak keluarga fakir miskin komunikasi dan fakir miskin kasih sayang di sananya itu. Akhirnya rumah itu dalam otak kita laki-laki pulang kerja, rumah itu cuma tempat istirahat, bukan rumah tempat bertumbuh segala kebaikan dan pendidikan untuk keluarga kita. Pokoknya sampai ke rumah pengennya istirahat, pengennya tidur, pengennya pijitin sama istri begitu, nggak mau tahu urusan lain lagi. Itu kenyataan. Weekend bagaimana? Oh, weekend jangan ditanya. Kita laki-laki karena merasa udah kerja dari Senin sampai Jumat 9 to 5 misalkan begitu, pengennya weekend. Itu juga jatah kita untuk healing. Makanya banyak bapak-bapak satu minggu kalau nggak riding, ya, dengan komunitas sepedaan atau mancing begitu kan, seharian gitu. Banyak ibu-ibu yang protes, suami saya itu Pak orangnya nggak sabaran. Salah Bu, suami ibu itu laki-laki yang paling sabar di dunia kalau lagi mancing. Itulah realita hari ini. Akhirnya rumah bukan jadi tempat tumbuh, tapi cuma tempat untuk istirahat saja. Kapan nih keluarga bisa mendapatkan kemudian tadi kasih sayang dan pendidikan? Sementara Allah sudah menitipkan istri kita itu amanah. Bukan cuma dinafkahi materinya, tapi juga akalnya harus dinafkahi, spiritualnya, rohnya juga, kalbunya harus dinafkahi juga. Dengan apa? Dengan pendidikan, dengan kemudian agama dan sebagainya. Nah, kalau sudah seperti ini, apa dampaknya para hadirin sekalian? Kedekatan emosional menurun, dengan istri mulai rendah di situ. Akhirnya istri juga cari pelampiasan. Ngapain? Gabung dia dengan ibu-ibu sosialita, jalan-jalan kemana-mana. Itu luar biasa.
Makanya banyak ibu-ibu dari minggu-minggu itu habis tuh jalan-jalan. Dengan siapa? Bukan dengan suaminya, tapi dengan komunitasnya, dengan gengnya itu. Ya, termasuk dengan ibu-ibu yang sama-sama mengantar anak ke sekolah. Saya suka antar anak ke sekolah dulu waktu SD, Pak. Saya pulang kerja, ibu-ibu masih nongkrong itu di sekolah dan bikin komunitas. Sampai-sampai di HP-nya ada grup WA itu 2. Pertama grup WA-nya grup Mahmud Abbas, Mama muda anak baru 1. Yang kedua ada grup Macan Ternak, Mama cantik antar anak. Ngapain kerjanya sosialita? Kenapa? Karena dengan suami sudah enggak ada kedekatan emosional. Emotional bondingnya tipis, setipis tisu. Udah gak ada kangen-kangennya, Pak. Udah gak ada sayang-sayangnya. Begitu. Masih mending kalau sama kumpulan emak-emak. Kalau sama kemudian yang lain laki-laki. Nah inilah yang bikin rumah tangga berantakan. Jadi kalau dipikir-pikir, rumah tangga itu rusak sebetulnya bukan lebih sering karena orang ketiga, tapi karena orang pertama dan kedua gak punya ikatan emosional. Bukan orang ketiga. Kalau orang sudah dekat, orang pertama kedua suami istri udah dekat hubungannya, ikatan emosional kuat, orang ketiga gak bisa masuk. Kalau sudah betul-betul kuat ikatan suami dengan istri. Cuma tadi persoalannya banyak belum udah capek. Belum apa? Gampang konflik. Ya iya, udah cintanya udah makin tipis. Kalau ngobrol akhirnya adu ego. Akhirnya kemudian bukannya curhat, bukannya tiktok, bukannya ngobrol, adu ego. Nah ada apa? Berantem terus ada itu. Jadilah rumah tangga itu bukan sakinah mawaddah warahmah, ring tinju dan itu. Muncul KDRT dan sebagainya. Mohon maaf ya, yang namanya KDRT itu korbannya bukan cuma perempuan, Pak. Laki-laki nggak sedikit. Gak sedikit suami pun jadi korban KDRT dari istrinya. Catatan itu menunjukkan 10% korban KDRT bapak-bapak. Cuma kata psikolog sebetulnya angkanya lebih dari 10%. Yang 10% itu yang lapor, Pak. Yang lain gak lapor. Kenapa gak lapor, Pak? Iya itu jelas, Pak. Masa ke polsek lapor, Pak saya dicakar. Sama siapa? Bini. Wah ketawa gitu. Gempar. Kalau kata polisi gue juga sama. Karena udah ikatan cinta setipis tisu. Kalau ngobrol gampang meledak, akhirnya kemudian konflik. Bukannya mencari yang namanya persamaan, yang ketemu pertidaksamaan akhirnya itu. Ini. Lalu kemudian anak juga jadi korban. Anak mencari perhatian di luar rumah. Sekarang bukan cuma di luar, di dalam rumah juga bisa. Kenapa? Anak sibuk dengan grup-grup WA-nya, sibuk dengan komunitas di media sosial. Hati-hati, Pak. Sekarang ini yang namanya setan itu bukan gentayangan di kuburan, Pak, di HP kita. Itu. Di HP anak kita, situ setan gentayangan. Ada mohon maaf komunitas gay. Ternyata membernya, Pak, anak-anak SMP. Anak SMP udah jadi gay, ada komunitasnya, ada komunitas pedofil, ngeri banget. Itu ngeri betul itu. Dan anggotanya siapa? Anak-anak muda juga sana itu. Jadi ini mohon maaf, setan itu gentayangan bukan di kuburan sekarang, tapi di HP kita, di internet kita, di laptop kita, di situ mereka. Dan anak itu cari pelampiasan ke sana. Kenapa? Karena dengan bapaknya hubungan nggak akur. Bapaknya cuma bisa 2A. Cuma bisa ngasih perintah dan marah-marah. Jadi bisa yang marah aja. Anak gagal ujian marah. Anak gagal kemudian ya ulangan marah begitu. Berapa nilai matematika kamu? Lihat 550 marah bapaknya. Bukan evaluasi bapaknya marah. Awas kalau ulang lagi di bawah 50 nggak sampai 80 jangan anggap ini bapakmu. Bulan depan datang anaknya, tanya lagi berapa ulang kamu? Anaknya mau maaf om siapa? Masya Allah. Itu banyak orang tua ketika ada masalah bukan cari solusi, dimarahin anaknya. Akhirnya anak gak punya yang namanya rasa hormat dan cinta kepada bapaknya itu. Dan ujungnya potensi perceraian dan perselingkuhan meningkat. Begitu. Ya gimana istri gak selingkuh? Orang kalau setiap kali ngobrol berantem, walaupun uang transfer belanja lancar barangkali, tapi setiap ngobrol berantem, jarang kemudian mohon maaf Pak dikelonin ya. Karena di ulama menyebutkan mohon maaf di bulan puasa, tapi sampaikan aja ya, namanya jima itu hubungan badan itu termasuk hak istri.
Dan ada hukum kewajiban laki-laki mendatangi menggauli istri itu, ada itu kewajibannya. Kalau nggak ditunaikan, dosa tanggung jawab. Tapi kalau sudah tadi capek pulang ke rumah, ikatan emosional tipis, gampang konflik, bagaimana bisa dekat sama istri? Ya ada berantem mulu di sana itu. Makanya potensi perceraian itu meningkat. Malah jadi kirim itu foto orang lagi rame ngantri, bukan ngantri sembako Pak, bukan ngantri EBG, tapi ngantri di pengadilan agama. Lagi mau cerai, ngantri di pengadilan agama. Saya juga pernah nganter 2 orang yang berbeda. Di satu saya antar ke kantor pengadilan agama kota, satu kantor agama kabupaten. Begitu datang bawa berkas, disuruh nunggu dulu, nanti dipanggil 2-3 bulan kemudian. Kenapa? Karena ngantri pengadilannya itu. Masya Allah, sih luar biasa. Dalam hal negatif tapi begitu ya. Terus sampai ngantri, orang bercerai sampai ngantri, kenapa? Saking banyak perceraian. Apalagi perselingkuhan. Nauzubillah min dzalik. Ngeri, Pak. Saudara di rumah sama istri nggak akur, sering cekcok, ke kantor ketemu ada perempuan yang suka curhat, lebih perhatian. Kok kayaknya lebih baik daripada bini gua nih, lebih manis. Nah, dia juga curhat. Namanya laki-laki dicurhatin perempuan, muncul jiwa pahlawannya. Masih konsultasi gitu. Balik juga bermasalah sebetulnya gitu kan. Disitulah kena witing tresno jalanan sokok selingkuh. Nauzubillah min dzalik. Hati-hati Pak, Masya Allah ya. Kita ini hati-hati begitu kan. Makanya Bapak Ibu jamaah yang memuliakan, ini 5 pelajaran dari Ramadan yang penting untuk rumah tangga kita, keluarga kita. Pertama apa? Disiplin waktu, ya kan? Begitu dengan suara imsak atau azan subuh, berhenti kita makan. Azan maghrib jangan ditanya, langsung makan kita, begitu. Ya, disiplin kita itu kan. Ini juga penting, disiplin mengatur jatah waktu untuk kita, ada hak, untuk keluarga juga ada hak. Ada sahabat Nabi Abdullah bin Amr bin Al-As, ibadahnya kencang banget begitu kan, tapi Nabi tegur kemudian, wahai Abdullah, kata Nabi, inna alaika li ainika hakun. Kata Nabi, matamu punya hak. Untuk apa? Merem tidur punya hak. Jadi gak ada cerita orang itu ibadah sampai gak tidur-tidur, itu gak ada. Kata Nabi, matamu punya hak. Wa inna alaika li ahlika hakun. Dan keluargamu, istrimu juga punya hak, wajib kau tunaikan. Kapan terakhir kita meluk anak? Kapan terakhir kita meluk istri? Itu ditanya nanti sama Allah itu. Karena ada hak pada istri dan anak-anak kita. Begitu pulang ke rumah, para bapak sekalian, ini hak istri nih. Ada hak anak, ada waktu yang kita mesti siapkan, family time-nya, ada couple time-nya, waktu berdua sama istri. Kalau itu nggak ditunaikan, dosa kita. Nah, Ramadan ngajarin kita disiplin waktu karena itu. Maka pulang ke rumah sekali pekerjaan banyak, simpan dulu Pak. WA jangan sentuh dulu. Ya, jangan dulu buka email, simpan dulu aja, ini ada anak. Ini tanggung jawab kita. Dunia akhirat begitu. Cuma kenyataannya kan tadi saya bilang melalaikan hak istri anak dosa. Cuman Pak, masalahnya banyak bapak-bapak ini gak ada cerita di Amerika nih. Banyak bapak-bapak lebih takut sama atasan daripada sama bini, begitu. Lebih takut dipotong gaji daripada kena dosa, kan begitu. Sama bini bisa kalah, sama atasan nggak berani kalah, nggak boleh nolak-nolak, begitu kan. Artinya bukan laki-laki mau berani, tapi laki-laki yang pilih lawan, kayak begitu. Nah, istri punya hak. Yang kedua apa? Kesabaran, harus sabar. Kata Nabi SAW, kalau orang sedang berpuasa diganggu digoda, jawab inni shaimun, aku sedang puasa. Tahan, karena puasa itu secara bahasa maknanya imsak, menahan. Apa yang ditahan? Bukan cuma makan dan minum, tapi emosi kita kendalikan. Kita menghadapi anak dan istri, sabar. Karena sabar salah satu sifat yang juga dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bapak-bapak pulang ke rumah, istri curhat, anak curhat, hadapi, sabar. Disitulah leadership kita, kawam kita diuji oleh Allah. Bisa tidak kemudian kita betul-betul menegakkan kawam di atas keluarga kita itu. Bagaimana sabar menghadapi kemudian apa yang ada pada keluarga kita ini. Ini buat saya ini. Ngajar kita sabar. Kita bisa nunggu sampai azan maghrib. Kita bisa nih sebetulnya jam sini makan. Kalau sekarang udah banyak terbuka di mana-mana itu. Banyak warung soto kaki, warung soto pakai tenda, kita kakinya tuh
banyak itu orang-orang itu kan. Kita bisa beli, tapi kita mau tunggu. Kita bisa, tapi kita tahan, kita sabar, karena kita tahu ada pahala yang besar. Sama kadang istri anak juga, kita tahu kita mungkin bisa marah sama istri, kita bisa marah sama anak, tapi kita tahan. Masya Allah. Nabi SAW menyebutkan, hadirin sekalian, orang yang bisa menahan marah, padahal bisa dia tumpahkan kemarahannya, nanti di yaumul akhir akan Allah panggil orang itu di hadapan semua makhluk di akhirat di padang mahsyar, dan Allah berikan balasan besar untuk dia. Apa? Dia dipersilakan memilih bidadari mana yang dia suka. Masya Allah. Gitu Pak ya. Jadi kalau dapat bidadari, banyak-banyak sabar menghadapi istri. Imam Al-Ghazali itu ngasih pesan, kesabaran seorang suami mendengar kebawelan, kecelakataan istrinya itu sudah setara dengan ujiannya para waliullah. Kalau pada bapak sabar, istri bawel, yang tuntutan bapak sabar, bapak levelnya bisa setara dengan waliullah. Gak main-main Pak ya. Puasa, hari kita sabar, kontrol emosi. Kita ini gak gampang marah tadi ya, kemudian juga gak gampang melampiaskan. Dulu apa? Empati. Kita lapar, kita merasakan, Masya Allah, lapar itu berat. Ini bayangkan saudara kita di Gaza sudah berapa? Mungkin 7 tahun ini. Mereka tiap Ramadan kayak begini. Belum tentu dapat makanan, belum tentu juga bisa ketemu lebaran nanti mereka itu. Kita Allah berikan rasa lapar dengan puasa ini, harusnya menghaluskan perasaan kita. Muncul empati, bukan cuma empati pada yang kelaparan, tapi empati pada sesama muslim, sesama manusia, sesama makhluk, apalagi kepada istri dan anak-anak kita. Mohon maaf, banyak laki-laki itu kalau di rumah itu galaknya luar biasa. Di rumah sama istri sama anak kayak sini, di kantor kucingan orang. Kalau dia pulang di rumah ya, istrinya dengar suara motor atau mobilnya, udah kayak pembukaan film horor tuh. Kalau rumah itu Pak harusnya sakinah, rumah tangga itu ketenangan, bukan syuting film azabilahi rumah itu. Ini kita bikin tenang, tapi banyak lagi kayak begitu. Namanya empatinya kurang. Dia sangkanya ngurus rumah tangga itu gampang, susah. Belum lagi namanya istri hamil, melahirkan, menyusui, la haula wala quwata illa billah. Saya 20 tahun nikah, demi Allah belum pernah hamil Pak. Tapi lihat saya hamil, ya. Saya lihat anak nomor 4 lahir itu jam 2 pagi, Masya Allah. Saya bantu bidan, karena bidan gak punya asisten waktu itu barangnya enggak, ini melahirkan, Masya Allah. Itu baru melahirkan, belum apa hamilnya, belum untuk menyusuinya, Masya Allah itu. Saya yakin kita ini suka meremehkan kekuatan dan kesabaran istri. Para istri kita luar biasa. Anak kita 2, 3, 4, mungkin ada yang 5, sanggup dia. Para bapak sanggup gak Pak? Disunat 5 kali Pak, gak ada yang sanggup saya yakin. Gak ada stoknya Pak ya. Maka empati Pak, munculkan empati pada istri kita, sama anak kita juga. Bahwa Pak jangan disangka, jangan berpikir menghafal Quran itu gampang ya. Anak pulang dari madrasah di rumah tahfidz, nah sudah hafal berapa juz? Juz 30 belum hafal. Ya kamu dibikin malu itu kan. Itu anaknya bapak udah juz 29, kamu juz 3 belum selesai. Nanti anak nanya, kalau ayah juz berapa? Justru itu. Ini berat Pak ngapal itu. Kalau kata para penghafal Quran, menambah hafalan gampang. Yang berat itu apa? Murojaahnya. Nambah hafalan gampang, murojaahnya berat begitu kan. Masya Allah. Jadi kalau anak kita ini kemudian sudah berjuang menghafal Quran, kita apresiasi, empati sama dia. Ada persoalan kita kasih solusi. Bukan kemudian dicaci maki. Ini anak kita titipan dari Allah. Ingat bapak-bapak sekalian, anak kita gak pernah minta dilahirkan, betul gak Pak? Yang minta punya anak siapa? Kita yang pengen punya anak. Anak kita gak pernah minta, gitu kan? Kita yang pengen. Kalau sudah punya gimana? Jaga ini amanah ini. Didik, berikan empati pada anak. Para hadirin sekalian, bapak-bapak sekalian, kalau anak itu sudah dia kurang empati dari bapaknya, gitu kan? Ini kalau kata psikolog itu dia nanti tangki cintanya itu kosong Pak. Kalau tangki cintanya kosong, dia nggak bisa mengeluarkan apapun.
Gak bisa dia memberikan kasih sayang, perlindungan, menjaga, gak bisa dia itu. Kenapa? Karena kosong, gak pernah dapat dari bapaknya. Yang didapat cuma marah, kesal, cacian, segala macam. Akhirnya dia tumbuh jadi pribadi antisosial sama itu. Ini ngeri banget. Dampaknya kalau kemudian kita dengan anak ini gak punya empati dan ada kepedulian. Kita perhatikan bagaimana kondisi pasangan kita, anak-anak kita. Itu Ramadan mengajarkan seperti luar biasa. Makanya puasa para hadirin bukan hanya menahan lapar, tapi pendidikan karakter sosial. Ya. Dan Nabi katakan akmalul mu'minin imanan ahsanul khuluqan. Kata Nabi, orang mukmin yang sempurna imannya itu bukannya ibadahnya paling banyak, bukannya hafalan Qurannya paling banyak, bukannya yang hafal hadisnya paling banyak. Bukan itu kata Nabi yang disebut mukmin yang paling sempurna imannya. Tapi kata Nabi, akmalul mu'minina ya imanan, mukmin yang paling sempurna imannya ahsanul khuluqan, adalah mukmin yang paling baik akhlaknya, paling baik behaviornya, paling baik juga sikapnya kepada sesama. Masya Allah. Nah, Ramadan ini adalah madrasah pendidikan karakter sosial. Jangan sampai Ramadan cuma memindahkan jadwal makan, Pak. Ramadan bukan cuma ngatur jadwal makan baru, tapi ini harus kita hayati agar muncul pendidikan karakter sosial buat kita. Apalagi kita para bapak, pemimpin rumah tangga, pendidik anak-anak, maka harus punya karakter sosial yang luar biasa, yang luhur. Kita belajar bagaimana menjadi bapak, menjadi suami, sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam, sebagaimana Nabi kita Muhammad SAW. Kita pelajari, dan Ramadan ini memberikan pendidikan yang luar biasa. Nah, mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan ini bisa memberikan kebaikan untuk kita semua dan bisa meningkatkan kualitas diri kita sebagai kepala rumah tangga, sebagai suami dan sebagai ayah untuk anak-anak kita, agar anak-anak kita ini tumbuh berkembang jadi pribadi-pribadi yang lebih islami, yang lebih matang. Dan istri kita bisa tunaikan segala haknya, dan kita nanti di hadapan Allah dia akan dinilai oleh Allah sebagai suami yang amanah. Ini barangkali yang saya sampaikan. Saya kembalikan kepada host kita. Mungkin kalau ada yang ingin didiskusikan, saya persilakan. Tafadhol masykuran. Baik, alhamdulillah sangat menggugah sekali. Pada siang ini kita belajar tentang Ramadan dan pendidikan keluarga. Begitu pada para ibu, bapak yang mau bertanya atau menambahkan, dan dipersilakan. Dipersilakan bapak ibu yang mau bertanya. Assalamualaikum Ustaz. Dari kemana pendidikan dia? Kemana? Mungkin itu juga punya pengalaman ketika kita harus sabar dalam mendidik atau menyuruh anak untuk melakukan sholat seperti itu. Kadang sampai besar itu sulit sekali gitu ya. Sementara di Nabi kan suruh anakmu sholat ketika 10 tahun tidak, suruh dipukul seperti itu. Sampai gimana kesabaran kita, sampai gimana kita memerintah anak sampai sudah besar itu sholat agak susah gitu. Terima kasih Ustaz. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam Al-Quran Allah perintahkan kita orang tua, terutama para bapak kita semua di sini ya. Allah berfirman, wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha. Perintahkan keluargamu untuk sholat wastabir. Bukan wasbir, kata Allah, wastabir. Nah, kata ulama tafsir, kalau ada satu kata kerja, itu kan wastabir itu fi'il amr ya, satu kata kerja diselipi huruf tambahan, asal katanya sholat itu. Sabar itu harusnya jadi wasbir, tapi jadi wastabir di sini karena ditambah satu huruf di situ. Kata ulama tafsir, kalau satu kata kerja yang perintah ditambahkan satu huruf di situ, itu menunjukkan ada penekanan, ada sesuatu yang harus dilakukan dengan betul-betul. Jadi ketika Allah mengatakan, Allah berfirman, perintahkan keluargamu untuk sholat dan bersabarlah atasnya, itu bukan cuma bersabar, tapi betul-betul bersabar bersama itu. Artinya kita jangan sampai putus asa di sini, betul-betul bersabar. Gimana caranya? Pertama, anak-anak yang belum masuk usia akil balik, tadi kata Nabi 7 tahun, gitu
ya 7 tahun dia diajari sholat, itu kita mulai pembiasaan. Kita mulai pembiasaan dulu. Karena anak-anak itu para bapak Allah muliakan yang masih belum balik, apalagi umur 7 tahun ke bawah itu mereka kalau kita nasihati nggak bisa dengar lengkap gitu. Coba aja itu anak kita larang, nggak boleh begini, besok diulang lagi makanya itu. Karena anak kita itu akalnya belum sempurna, pertumbuhan sel otaknya belum jadi semua. Kalau kita omongin itu belum langsung nangkep. Tapi kalau dia lihat orang tuanya, lihat sekelilingnya, kemudian juga dimotivasi, didorong, jadi pembiasaan, akhirnya jadi kebiasaan, gampang yang itu. Jadi untuk anak-anak kita ini masih belum balik, ya, memang diawali dengan pembiasaan dulu. Kita ajak sholat. Kalau nggak kita nggak sempat ke masjid, di rumah Pak, kita ajak sholat, jamaah sama kita. Kalau kita sempat ke masjid, ajak ke masjid, bareng jamaah sama kita. Jadi pembiasaan dulu. Sambil mulai kita ajari tata caranya, gerakannya, bacaannya, begitu. Karena 7 tahun itu sudah usia yang pas untuk mulai belajar. Nah, kemudian naik 7 tahun usianya itu mulai kita tanamkan alasan kenapa harus sholat misalnya. Ini penting. Karena namanya anak-anak, dia mulai tanya kenapa sih harus sholat kita Pak? Emang kalau nggak sholat kenapa? Begitu. Nah, disitulah kita orang tua harus bisa menjelaskan. Nah, kita tuh sholat. Ini contoh aja Pak ya. Tanda bersyukur sama Allah. Nih, kamu nih pulang ke rumah masih ada rumahnya. Itu dari siapa rumah itu? Itu Allah yang ngasih. Kamu masih sehat dari Allah. Nah, bersyukur kita Allah. Caranya gimana? Sholat yang rajin. Nah, itu mulai itu kita masukkan pelan-pelan, ya, nilai-nilai akidah, nilai-nilai tauhid, nilai-nilai iman, kaitkan dengan sholat tadi itu. Nih, kita hari ini puasa. Kenapa kita puasa nih? Allah suruh kita puasa biar kita bisa nahan lapar, bisa merasakan lapar. Kan lapar ternyata berat. Ya harus sayang sama orang yang lapar. Itu kita tanamkan. Jadi memang sudah mulai ajak ngobrol itu anak, ya. Apalagi sudah 10 tahun ke atas, itu sudah bisa kita ajak ngobrol, pelan-pelan kita masukin. Alasan kita harus sholat. Kalau sholat itu tiang agama. Orang yang sholat itu berarti dia menegakkan agamanya. Orang sholat itu dia berarti sedang sama Allah, lagi dekat-dekatnya. Kalau dekat sama Allah, minta pun sama Allah, Allah kasih. Jadi memang harus pendekatan banyak dialog. Itulah yang namanya dalam bahasa Quran dakwah. Dalam bahasa pendidikan tarbiyah namanya di sana itu. Memang kita sampaikan dulu alasannya itu, penjelasannya. Jangan mohon maaf ya, kita memberikan ancaman dulu itu. Ayah, kenapa kita harus sholat? Nah, kamu mau masuk neraka? Jangan gitu ya. Kamu kalau nggak mau sholat sekarang itu, nggak bisa itu. Kita tanamkan dulu. Justru kepada anak-anak kita tanamkan Allah itu Ar-Rahman War-Rahim, pengasih dan penyayang. Aduh ya, aku tadi lupa nggak sholat maghrib. Ya udah, sekarang Isya jangan tinggal. Ya, sambil banyak istighfar, minta ampun sama Allah. Begitu Pak, tanamkan pada anak itu Allah itu pengasih penyayang, supaya anak kemudian dia semakin tumbuh rasa cintanya kepada Allah. Nanti kalau sudah berian dikit, baru kita tanamkan. Kita ini kalau hidup di dunia, ujungnya masuk neraka, rugi. Kenapa? Kalau tak sholat, itu nanti udah mulai jaga gedean tuh. Apalagi sudah mulai balik. Nah kan, kalau sudah mulai balik bapak-bapak sekalian, anak-anak kita itu kita gempur dengan tausiah, dengan dakwah, supaya anak kita dia bisa mencerna. Karena kalau sudah akil balik, otaknya, selnya sudah mendekati sempurna, akalnya sudah jadi, dia sudah mulai bisa mencerna segala nasihat, omongan dari kita orang tuanya. Jadi kalau masih kecil-kecil nih, masih belum balik, ya itu kita harus pembiasaan. Kedua, berikan motivasi. Jadi bapak-bapak, anak kita yang masih belum balik ini, nggak apa-apa, kita harus royal ngasih pujian sama anak. Oh alhamdulillah, anak bapak udah sholat ke masjid ya, luar biasa. Nanti ya minggu depan ayah belikan baju koko yang bagus. Begitu kan. Anak kita tamat puasa Pak, royal Pak, kasih Pak. Dia belum balik, kita kasih royal. Apa? Bapak mau ngasih apa? Bapak mau ngasih apa? Sepatu, sneaker yang bagus, kasih aja. Supaya nanti kemudian senang. Itulah awal menumbuhkan anak itu cinta beribadah dan cinta kepada Allah. Jadi harus royal di dalam memberikan apresiasi pujian pada anak kalau dia bisa menyelesaikan satu amal soleh itu.
Ya, bukan cuma naik kelas, bukan cuma matematikanya bagus, tapi ibadahnya sukses. Nah, kita kasih reward, kita apresiasi. Nah, itulah memang bapak-bapak, kita harus belajar jadi pendidik yang terbaik untuk anak kita. Seringkali orang tua suka nanya, Pak, kenapa sih anak kita lebih nurut sama guru TK-nya daripada sama kita orang tuanya? Karena guru TK dia belajar yang namanya pedagogi, dia belajar teknik mengajar kepada anak yang masih bocah-bocah itu. Ya, ditambah lagi guru TK merasa ini kan bukan anak dia, titipan dari orang tua. Kalau cubit dibentak adalah orang tua. Kita bentak-bentak anak kita bentak, kita cubit, padahal titipan Allah ini anak ini. Nah, itulah psikologi kita nih orang tua yang harus kita sama-sama luruskan. Gitu barangkali Pak ya, mudah-mudahan membantu jawabannya. Baik, ada yang lain yang mau bertanya? Silakan. Silakan, ada yang mau bertanya lagi? Tahu menambahkan? Cukup ya Pak. Baik, karena waktu juga yang mengakhiri kajian Ramadan di siang ini, kita akhiri kajian hari ini dengan kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih, dan insyaallah untuk Senin besok kita berjumpa dengan Dr. Said Kutub dari National TV One. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.